Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Arif untuk pelajaran PJOK. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan masuk materi, namun sebelumnya kita akan memulai pembelajaran dengan berdoa. Bapak akan pimpin sendiri. Yuk anak-anak, kita ambil sikap berdoa. Ya, semua siap ambil sikap berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami hingga saat ini. Kau berkati kami Tuhan dalam kesehatan kami, sehingga kami boleh memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Bapak yang baik, kami akan mengikuti pembelajaran PJOK hari ini. Kau berkati Tuhan, supaya kami dapat mengikutinya dengan baik dan lancar. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, masih tetap semangat ya. Oke, kita akan melanjutkan materi kita yang atletik. Masih ada lanjutannya. Ini yang lanjutan yang kedua ya. Kemarin sudah lanjutan, itu lanjutan yang pertama. Sekarang lanjutan yang kedua. Ini Bapak sudah persiapkan PowerPoint-nya. Oke, sebelumnya ada lari gawang, kemudian dilanjutkan dengan loncat katak, itu yang B. Yang ini sekarang yang C ya, bagian yang C kita lanjutkan, lempar turbo. Mungkin anak-anak sudah pernah melihat tapi belum paham itu apa itu. Kalau pernah melihat kakak kelasnya yang sudah kelas 5 sekarang ya. Kita akan pahami. Lempar turbo merupakan modifikasi dari lempar lembing untuk anak SD ya. Jadi untuk yang dewasanya disebut lempar lembing, olahraga lempar lembing. Dan alatnya pun berbeda ya. Turbo adalah modifikasi alat dari lembing yang terbuat dari panalon. Jadi modifikasi alatnya tadi yang Bapak sebutkan tadi lembing itu yaitu turbo untuk SD. Kenapa dimodifikasi Pak? Karena kalau yang lembing itu untuk yang dewasa itu hanya orang-orang yang terlatih dan memang alatnya begitu runcing dan memang berbahaya ya untuk dilakukan oleh anak-anak SD. Maka dimodifikasi alatnya. Terbuat dari paralon, ya, paralon. Dan di ujungnya biasanya ada karetnya itu. Nanti akan Bapak kasih tunjuk alatnya di prakteknya nanti ya. Lempar turbo adalah membuang jauh-jauh turbo, membuang jauh-jauh turbo gitu. Artinya membuangnya bukan sembarangan membuang ya kan gitu. Jadi membuang maksudnya menempatkannya dengan sejauh mungkin ya, sejauh mungkin. Melemparkannya sejauh mungkin. Itu namanya lempar turbo, membuangnya sejauh mungkin. Seperti itu. Cara melakukan lempar turbo. Yang pertama ada di sini Bapak buatkan, peserta berlari dengan awalan 5 meter, lalu melakukan lemparan ke depan. Awalannya nanti ada 5 meter jaraknya ya. Jadi tidak langsung tanpa ada awalan, langsung dilemparkan gitu. Tidak ya. Jadi tetap ada awalan 5 meter, jadi langkahnya nanti beraturan, langsung lemparkan. Yang kedua berikutnya, lemparan dilakukan sebelum garis batas. Lemparan dilakukan sebelum garis batas. Jadi tidak boleh lewat garis batas. Kalau lewat garis batas, kalau di lombanya itu biasanya didis ya, didiskualifikasi. Bapak sudah pernah jelaskan apa itu didiskualifikasi. Didiskualifikasi itu Bapak ingatkan lagi, didiskualifikasi itu tidak masuk hitung atau dicoret. Pokoknya tidak masuk hitungan gitu. Tidak dinilai seperti itu. Tidak masuk hitungan, tidak masuk nilai gitu. Ya. Yang ketiga, peserta diberi kesempatan 2 kali dan keberhasilan dilakukan dari lemparan terjauh. Kalau loncat katak
kesempatannya ada 3 ya, 3 kali kesempatan. Kalau lempar turbo 2 kali kesempatan ya, 2 kali kesempatan. Kemudian berikutnya langkah-langkahnya, cara melakukannya. Untuk belajar lempar turbo bisa menggunakan alat pelepah pisang. Nah, ini untuk modifikasinya ya. Nah, artinya kalau alatnya memang tidak ada, kan anak-anak pastinya belum nggak punya itu turbo kan gitu. Kita sekolah memang ada alatnya untuk kit atletik atau atletik anak-anak, itu lengkap di sekolah kita. Dan Bapak yakin untuk anak-anak semua di masing-masing di tempatnya masing-masing pasti tidak ada alatnya. Jadi alatnya apa ini untuk belajarnya? Alatnya apa? Boleh memakai pelepah pisang yang masih basah ya, masih belum kering ya. Nah, pelepah pisang. Jadi boleh juga alat yang lain. Hanya kita pakai yang aman ya. Nah, jadi tetap memakai alat itu alat yang aman. Apa contoh yang lainnya? Nanti akan Bapak jelaskan di prakteknya nanti ya. Oke, ini seperti ini, gambarnya seperti ini anak ya. Nah, anak-anak bisa melihat gambarnya di sini. Contoh gambar lapangan arena lempar turbonya, dan itu anaknya sekalian sedang melakukan lempar turbo. Ya, lari dulu sambil mempersiapkan tenaganya supaya lemparannya maksimal. Tep gitu ya. Ada arah panahnya di situ. Kemudian yang berikutnya setelah lempar turbo ada lagi ya, yang terakhir D ya, lari estafet kombinasi. Lari estafet kombinasi ini sering juga disebut namanya lomba Formula One ya, lomba Formula One, Formula 1. Jadi bukan mobil-mobilan ya, bukan, ini beda. Jadi memang di O2SN, Olimpiade Olahraga Sekolah itu, antar sekolah itu ada lombanya, lomba Formula One-nya, dilombakan itu. Ya, lari estafet disebut juga lari sambung ya. Ya, nanti dilakukan secara berkelompok dan bersambung. Lari estafet itu dimodifikasi dengan lari estafet kombinasi untuk anak SD. Jadi untuk anak SD, untuk kalian anak yang terkasih semua, bukan lari estafet yang biasa ya. Kalau anak-anak nanti pernah menonton estafet, katanya lari estafet berbeda dengan yang praktekkan di sini, ya memang berbeda. Tapi ini kan dimodifikasi, namanya juga dimodifikasi. Jadi modifikasinya apa? Lari estafet kombinasi. Nah, disebut juga dengan lomba Formula One. Olahraga atletik ini menggunakan tongkat estafet untuk alat pemindahan atau pergantian. Jadi nanti ada alat tongkatnya ya, tongkatnya untuk bergantian orangnya. Nah, dari orang pertama ke orang kedua, ke orang ketiga, ke orang keempat. Nah, biasanya pesertanya itu kalau di lomba yang O2SN itu biasanya 4 orang ya. Ya, tergantung, peraturannya masih berubah-ubah, tapi biasanya 4 orang. Ya. Arena lintasan dengan keliling sekitar 80 meter dibagi menjadi area lari sprint, lari gawang, dan slalom. Ini ada kata slalom di sini. Ini arena slalom, ini arena di mana anak-anak harus berlari zigzag melewati tiang-tiang yang sudah dibuat. Tiang-tiangnya berupa kayak bendera kecil ya. Nah, nanti kita akan lihat gambarnya, ini ada gambar ini. Nanti ya, sebelumnya ini cara melakukan lari estafet kombinasi tersebut ya. Pertama, gunakan tongkat estafet sebagai alat pemindahan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setiap peserta harus memulainya dengan melakukan guling depan di matras. Ini nanti awalannya tetap disediakan matras dulu, melakukan guling depan.
guling depan dulu di matras itu, baru lari cepat tuh. Kemudian yang ketiga, setiap peserta harus melewati lintasan secara lengkap dan memberikan tongkat pada peserta selanjutnya. Seperti itu. Jadi nanti biasanya waktunya yang diukur ya, diukur waktunya, waktu tercepat dalam grup itu atau kelompok itu, dalam tim itu kan per tim dia, karena kan estafet. Satu timnya contohnya 4 orang. Nah, dalam tim itu waktunya tercepat itulah yang pemenangnya. Jadi nanti biasanya itu dilombakan 4 orang seperti itu. Jadi lombanya per kelompok dia. Namanya juga estafet ya. Bersambung ya, seperti itu. Nah, ini dia lapangannya ya. Arenanya seperti ini. Ini kelihatan ya anak-anak ya, semua ya. Ini anak-anak yang sudah berjajar untuk menunggu giliran di sini. Sini anak-anak sudah menunggu giliran di sini ya. Mereka akan melakukan guling ke depan di matras ini, berlanjut terus dengan lintasan yang sudah dibuat di sini, di gambar ini. Terus sesuai harapan ini. Ini melewati rintangan-rintangan ini, bendera, tiang-tiang bendera kecil ini. Diputari secara zigzag. Kemudian ada arena lari gawangnya, melewati gawang-gawang yang sudah ditempatkan di sini, dilompati ya, terus berganti dengan tongkat estafetnya ya. Kalau dikit atletik ada menggunakan tongkat estafet, namun ada juga alatnya yang berupa gelang ini ya, gelang estafetnya ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan nih, lari estafet menggunakan lari estafet kombinasi, biasanya nggak pernah dikatakan gelang-gelang seperti itu, nggak pernah. Pasti menggunakan tongkat estafet seperti itu ya. Biarpun di gambar ini gambarnya berupa kayak seperti gelang ya, seperti gelang, tapi mestinya tongkat estafet ya, tongkat estafet. Paham ya anak-anak semua ya? Demikian untuk untuk teorinya kita akan coba mempraktekkan, tapi untuk Formula One kita tidak praktekkan secara keseluruhan. Kenapa? Karena memang ini membutuhkan arena yang panjang dan lebar, dan alat-alat kita terbatas juga. Kita hanya akan mempraktekkan bagian yang pertama, yang C tadi, yaitu lempar turbo ya, lempar turbo. Seperti itu. Bagaimana melakukannya kita akan praktekkan langsung. Jadi anak-anak tidak hanya memahami secara teori, kita akan praktekkan langsung. Anak-anak bisa mempraktekannya. Yuk, tetap semangat. Oke, halo anak-anak, kita akan lanjutkan prakteknya untuk lempar turbo. Hari ini kita akan mempraktekannya cuma lempar turbo saja. Untuk yang estafet kombinasi, lari estafet kombinasi kita tidak praktekkan ya. Oke, ini sudah Bapak sediakan tempatnya. Itu garis pembatas lemparannya, dan ini awalannya ya. Awalannya ada jaraknya 5 meter, sekitar 5 meter ya nak ya. Kenapa harus ada awalannya? Supaya menghasilkan lemparan yang maksimal, kuat ya, yang jauh ya. Karena lempar turbo itu lemparan terjauh itu yang sebagai pemenangnya. Ini untuk alatnya Bapak sudah pegang di sini. Inilah turbonya ya. Ini adalah turbo, Bapak pegang ini. Ini ada semacam ekornya nih. Seperti ini. Dan ujungnya dilapis dengan karet, dan pegangannya juga dilapis dengan karet juga. Terbuat dari paralon ini ya, paralon. Anak bisa lihat di sini ya. Oke. Bagaimana cara memegangnya Pak? Seperti ini ya.
anak-anak bisa lihat tangannya seperti ini cara memegangnya, di antara ibu jari dan keempat jari lainnya, ya. Persis seperti cara memegang lembing untuk yang dewasa ya, yang bukan SD. Oke, untuk mengawalinya seperti ini lihat. Nah, anak bisa lihat seperti ini. Yang kanan ya, ini tangan kanan. Ini untuk yang tangan kanan. Bapak ulangi, ini untuk yang tangan kanan. Oke. Bapak perhatikan ya, coba perhatikan. Larinya boleh seperti ini. Tuh, lemparannya seperti itu. Itu untuk yang tangan kanan ya nak ya. Itu untuk yang tangan kanan. Jarak yang diukur, sentuhan yang pertama ke tanah atau dasar atau lantai, itu yang diukur. Jadi kalau dia lembingnya mantul atau turbonya Bapak ulangi, atau turbonya mantul tep gitu, bukan yang ujung itu yang diukur, tapi yang pertama tadi. Situ ya. Untuk pengukurannya Bapak kira sudah jelas. Sekarang Bapak perhatikan untuk yang tangan kiri. Tidak jauh beda ya. Ancang-ancangnya boleh seperti yang tadi, pakai lari boleh. Boleh juga langkah menyamping. Nah, boleh langkah menyamping. Oke. Oke, nih, perhatikan. Tangannya seperti ini. Nah, boleh seperti ini tangannya. Lari dulu sekitar 2-3 langkah. Habis itu langkah seperti step ya. Langkah step. Boleh ya. Penting awalannya jelas, ada awalan dan tidak lewat garis start. Kalau lewat dikatakan apa? Didiskualifikasi. Ya, didiskualifikasi enak ya. Oke, Bapak ulangi. Ini gerakannya nih, benarnya nih. 2, 3, mulai. Seperti itu ya. Itulah lemparannya dan Bapak akan kembali. Tuh, seperti itu contohnya. Oke, anak-anak bisa mengikutinya dengan catatan. Nah, Bapak akan kasih tahu dengan catatan untuk anak-anak yang di rumah yang akan mencobanya, sekitaran rumahnya. Anak-anak tak usah memakai lembing yang sebenarnya karena memang atau turbo yang sebenarnya. Karena kenapa? Karena memang Bapak yakin anak-anak tidak memilikinya ya. Nah, jadi bagaimana Pak caranya? Boleh anak-anak memodifikasi alatnya lagi dengan alat yang mirip dengan turbo tadi. Ya, Bapak akan ambilkan sebentar. Nah, seperti ini. Ini alatnya ini boleh dimodifikasi lagi, yaitu dengan apa? Dengan alat yang mirip seperti ini ya. Nah, nggak apa-apa kalau memang alatnya tidak sudah memang susah dicari, nggak apa-apa, pakai penggaris juga boleh, pakai gagang sapu atau kayu kecil yang berbentuk seperti ini. Nah, atau gagang sapu yang sudah tidak terpakai atau sudah patah, bekas gagang sapu boleh, tapi jangan gagang sapu yang masih utuh, yang masih bagus ya, nanti bentuknya udah lain nanti ya, seperti itu. Jadi anak-anak tidak perlu langsung melemparkannya, cukup dengan melakukan gerakannya seperti itu tadi, lari kemudian langsung ya. Bapak ulangi hanya gerakannya saja ya, ini yang terakhir. Bapak ulangi hanya gerakannya saja tanpa melemparkan langsung. Jadi anak-anak tidak melemparkan langsung, hanya melakukan gerakannya dan terakhirnya nanti hanya seperti melemparkan, tapi tidak dilepaskan ya, tidak dilepaskan. Seperti ini, perhatikan. 2, 3, 1, 2, 3, mulai.
kira-kira anak-anak? Bapak minta dilakukan untuk tugasnya, Bapak minta dilakukan sebanyak, ya, Bapak ulangi, 5 kali percobaan, ya. Bapak minta 5 kali percobaan. Jadi ini tidak usah diukur, Bapak akan lihat keseriusan anak-anak melakukannya dan gerakannya, cara memegang turbonya atau alat yang dipakai sebagai turbonya. Nah, seperti itu. Itu saja untuk hari ini, nak. Untuk tadi Bapak tidak praktekkan pemanasan dan pendinginan, tapi anak-anak Bapak juga sudah praktekkan tadi di sini. Hanya Bapak tidak videokan. Anak-anak tetap melakukan pemanasan dan pendinginan dan memakai, Bapak sarankan tetap memakai pakaian olahraga seperti itu. Yuk kita pendinginan sebentar. Ikuti anak-anak semua. Yuk, hitungannya 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu saja untuk hari ini anak-anak. Anak-anak tetap semangat dan ini tugasnya Bapak minta tetap dikerjakan, jangan sampai tugasnya menumpuk dan berlarut-larut. Nanti tugas kalau tidak dikerjakan tugasnya, ya itu dia, nilai tugasnya akan kosong. Bapak akan kosongkan nilai tugasnya. Atau dan terakhirnya ya mungkin Bapak akan membuat nilai KKM. Makanya supaya nilainya bagus, kerjakan sesuai waktu yang Bapak sediakan, karena waktunya pun seminggu. Anak-anak bisa mengerjakannya di hari besoknya atau lusanya atau 2 hari, 3 hari ke depannya. Nah, tetap dikerjakan. Untuk materinya tetap disimpan atau dicatat atau bagaimanapun tetap ada pertinggal untuk anak-anak. Itu saja untuk hari ini anak-anak. Minggu depan akan ada penilaian harian lagi untuk yang kedua, penilaian harian yang kedua ya. Kita penilaian harian yang pertama sudah berjalan. Minggu depan kita akan penilaian harian yang kedua. Itu saja untuk hari ini anak-anak. Salam olahraga.